Rusia itu memperkosa wanita-wanita Ahlus Sunnah, dan dengan diperkosa itu dia taruh mic loudspeakernya itu jadi suara jeritan wanita-wanita Ahlus Sunnah itu ketika diperkosa itu diperdengarkan dengan loudspeaker besar. Ini biadab terjadi di Aleppo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah. Jadi Barack Obama meminta kepada Vladimir Putin untuk menyelesaikan perang di Suriah, untuk membantu rezim Syiah Bashar Assad. Karena Syiah itu senjata baru Amerika. Bahkan tujuan Vladimir Putin Rusia untuk membantu Bashar Assad itu kan untuk menyelamatkan Israel, yaitu ini kan Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi Presiden Rusia Vladimir Putin ikut terlibat dalam konflik di Suriah itu setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menjelaskan pada tentang rencana-rencana Israel ke depan. Itu. Sedangkan Rusia, kenapa Rusia begitu semangat untuk menghancurkan Aleppo? Karena diiming-imingi oleh Iran. Apa Pak? Iming-iming ghanimah, minyak, oil. Jadi setelah penguasaan Aleppo, otomatis minyak itu yang diburu oleh Rusia. Itu bapak-bapak ibu yang jahatnya itu seperti itu. Ini. Jadi Iran meminta kepada Rusia. Ini diadakan di ibu kota New York, Amerika Serikat, tanggal 29 September 2015, sebelum pembombardiran tahun 2016 kemarin ini. Iran sama Rusia. Nah, bahkan sebelum penghancuran Aleppo, ini konsolidasi diadakan di Iran antara Rusia, Iran dan pemerintah Bashar Assad. Diadakan di Teheran, Iran. Bahkan Presiden baru Amerika Donald Trump itu sangat mendukung pemerintahan Syiah Bashar Assad, karena Amerika kan sudah menjadikan Syiah ini senjata baru bagi Amerika untuk melemahkan dunia Islam, yang tujuannya adalah menyelamatkan Israel. Itu Pak, tujuannya seperti itu. Nah, akhirnya dibombardir seperti tadi kita lihat di video tadi. Jadi seperti inilah pesawat-pesawat milik Rusia menghancurkan ibu kota tertua sedunia, yaitu Aleppo. Saat ini sudah seperti kota mati Pak, Aleppo. Itu dulu 2014 ketika saya masuk ke Aleppo, ke sini ya, 2014 berarti 3 tahun yang lalu, ini masih kelihatan aspalnya. Tapi sekarang 2016 kemarin bulan Agustus sudah seperti ini. Padahal ini kota terpadat sedunia. Di sana itu model apartemen, jadi lantai 10, 12 itu tidak ada rumah pribadi di sana. Semuanya apartemen, kota terpadat dan kota terpadat di seluruh dunia. Nah, ini sudah seperti ini Aleppo. Dan ini Aleppo Timur hancur, sudah seperti kota mati. 70.000 dievakuasi. Dan ketika proses evakuasi saja, itu milisi-milisi Syiah Iran dan Lebanon itu pun masih memanfaatkan proses evakuasi yang itu sudah disetujui oleh badan dunia internasional, diawasi oleh dunia. Itu pun umat Islam Ahlus Sunnah yang proses evakuasi ini masih dihadang dan dibantai di tengah jalan perjalanan proses evakuasi menuju Turki. Itu gadis-gadis kecil Aleppo. Bahkan Rusia itu mencoba untuk uji coba 162 senjata baru milik Rusia, diuji cobakan untuk membantai umat Islam yang ada di Aleppo. 162 jenis senjata baru itu diuji coba untuk membunuh.
Apakah media internasional menyatakan Rusia, Iran negara teroris di media? Terus muncul Rusia, Iran negara teroris. Siapa yang dituduh teroris? Umat Islam. Itu Pak. Jadi karena apa kok bisa terjadi seperti itu? Karena 90% media dunia dikuasai oleh Yahudi Israel. Kan sudah nyata ini Pak, pembantaian. Tapi belum pernah kita lihat di media itu Rusia, Iran, Amerika negara teroris itu. Tidak pernah kan? Tidak pernah. Tapi yang bolak-balik dituduh teroris adalah umat Islam. Yang kemarin apa? Pancing itu, bom pancing, ya kan? Pancing saja juga mengagetkan. Akhirnya langsung bisa dadaan, Pak, disuruh pakai cadar, sehingga tampak bahwa teroris itu umat Islam. Padahal Pak, dia ini wanita, ya wanita nakal, ya. Langsung direkayasa pakai cadar. Ya akhirnya kelihatan Pak, nampak sekali mosok wanita pakai cadar, alisnya dikerok, habis tidak pakai kaos kaki. Ini kan model dadaan. Artinya apa? Itulah yang disebut operasi flash flag. Bom panci itu kan, itu nanti disebut operasi flash flag. Yaitu sebuah operasi, kalau sudah terjadi, siapa yang dijadikan kambing hitam? Umat Islam. Itu rekayasa jahat. Rekayasa jahat di Indonesia seperti itu. Ini bapak-bapak ini puluhan, ratusan bis-bis dari Turki mengevakuasi umat Islam yang ada di Aleppo. Mengevakuasi. Ini kan puluhan bis-bis yang hijau ini dari Turki, bantuan dari Tayyip Erdogan. Ini kan 70.000 kaum muslimin dievakuasi dari Aleppo menuju Turki. Tapi di tengah jalan ketemu dengan milisi-milisi Syiah Iran dan Lebanon, akhirnya dihabisi satu persatu. Ini sempat di media sosial jadi apa, viral, ya, satu persatu dipopol, ditembaki dan jarak dekat sampai pecah, itu sampai kepalanya sampai. Nah, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, siapa aktor genosid pemusnahan massal di Aleppo? Setelah tadi saya sampaikan mulai dari awal, siapa aktor genosid pemusnahan massal di Aleppo? Yang pertama adalah Barack Obama. Inilah the real terrorist. Kemudian Presiden Rusia Vladimir Putin. Kemudian Presiden Iran Hassan Rouhani. Tapi kita cukup prihatin Pak, di tengah-tengah pembantaian umat Islam di Aleppo, justru kita dipertontonkan, ya, pemimpin kita kerjasama dengan Iran hanya dalam rangka untuk meraih 20 miliar US dollar. Jadi duit demi duit, tidak ada empati. Nah itu kalau waktu itu pemimpin kita ini kita empati terhadap Aleppo, wah itu the best, ya kan? Berarti sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab itu tegak di negeri ini. Tapi ternyata tidak. Pemimpin kita mendatangi Iran untuk cari duit 20 miliar US dollar. Karena utang kita banyak ini. Utangnya kan banyak Indonesia sekarang. Jadi 23 tahun pemerintahan Soeharto sama dengan 2 tahun pemerintahan Jokowi. Bandingannya utangnya banyak. Makanya sekarang ini kadonya apa, ini kado tahun baru 2017 ini. STNK naik, BBM naik, semua naik, barang-barang naik semuanya ini kan. Ini kado
kado. Jadi seperti itulah. Kemudian Bashar Assad ini derajat teroris. Kemudian ulama yang menopang Bashar Assad sampai dia keluarkan fatwa ulama Syiah di Suriah, musnahkan Ahlus Sunnah Aleppo. Coba Pak, fatwanya musnahkan Ahlus Sunnah Aleppo. Jadi kebenciannya itu luar biasa sudah. Kenapa? Syiah itu kan punya akidah Ahlus Sunnah itu halal darahnya, halal kehormatannya, halal hartanya. Makanya kenapa Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa Syiah bukan Islam. Pak, Bu, kalau di Malaysia orang menyebarkan ajaran Syiah langsung kena 356. Apa 356? Penjara 3 tahun, denda Rp5.000, 6 cambuk hukuman cambuk, 6 kali hukuman cambuk. Itu di Malaysia. Di Brunei orang menyebarkan ajaran Syiah langsung sam. Di Indonesia orang menyebarkan ajaran Syiah monggo pinara. Itu gambarannya seperti itu, monggo pinara malah dibuatkan kopi. Jadi seperti inilah Bapak-bapak. Beda. Malaysia tegas. Siapa yang menyebarkan ajaran Syiah langsung 3 tahun hukuman penjara, denda Rp5.000, 6 kali hukuman cambuk. Itu Pak, tegas. Brunei sama. Tapi di Indonesia ini semua sudah, sampai agama Yahudi disahkan oleh pemerintah. Ya kan? Ini sekarang ini agama yang sah di Indonesia, Yahudi masuk Pak, sudah. Oh, belum dengar? Telat ini Pak. Jadi Presiden Jokowi mensahkan Yahudi sebagai agama yang dilindungi oleh negara. Sudah Pak. Bahkan pemerintah mendata itu orang Yahudi yang ada di Indonesia itu sudah lebih 5 ribuan dan mereka menguasai semua lini kehidupan di Indonesia. Tidak tahu ini mungkin agama setan saja yang belum disahkan. Ini boleh semua. Jadi padahal kalau kita kembali kepada konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ini benar-benar prihatin, musibah. Ini Pak, ini pelukan terakhir seorang kakak kepada adiknya sebelum karena kehabisan darah. Inilah kakak, pelukan terakhir kakaknya pada adiknya. Akhirnya kedua-duanya meninggal. Ini yang terjadi di Aleppo. Jadi Suriah ini sebagai Bapak Ibu, walaupun kondisinya seperti itu, apa yang terjadi di Suriah, apa yang terjadi di Aleppo seperti itu, tapi menurut kacamata agama, kalau kacamata dunia kita sedih, ya kita sedih, kita benar-benar prihatin sekali. Tapi menurut kacamata agama, justru Suriah sebagai tanda kebangkitan Islam global. Artinya apa yang terjadi di Aleppo ini insya Allah untuk membangkitkan umat Islam seluruh dunia, termasuk di Malang, untuk menyatukan seluruh umat Islam sedunia. Ini Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Akhirnya Saudi mengumpulkan kurang lebih 34 negara untuk membentuk koalisi militer Islam pertama kali diadakan di Saudi, dan ini sudah dilakukan latihan bersama. Tapi begitu kita melihat Indonesia ngoten-ngoten, Indonesia nggak ada. Kenapa? Indonesia sudah kadung kerjasama dengan negara teroris yaitu Iran, hanya dalam rangka untuk meraih 20 miliar US dollar. Nggak tahunya apakah terus akhirnya bisa mensejahterakan rakyat, malah justru memelaratkan ini. Itulah yang terjadi. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita perbuat untuk umat Islam Aleppo? Ayo kita sisihkan harta-harta kita. Mudah-mudahan dari itu
bisa mengangkat derajat kita nanti di yaumil qiyamah di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita sisihkan harta-harta kita, insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu akan bisa menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya sudah 4 kali ini dan insya Allah mau 5 kali ini mau menyerahkan langsung bantuan dari umat Islam se-Jawa Timur. Insya Allah se-Jawa Timur termasuk dari Masjid Asy-Syifa akan saya bawa sendiri dengan beberapa teman itu menuju ke sana. Jadi yang kelima kali kita ke sana, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan alhamdulillah respon dari umat Islam beberapa waktu yang lalu dipanggil itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya cukup terharu sekali. Satu malam itu terkumpul kurang lebih 101 juta rupiah satu malam itu Pak, di masjid yang sebesar ini masjidnya itu 101 juta, Masya Allah, luar biasa. Bahkan sampai ibu-ibu menyerahkan emasnya, anting-antingnya, kalungnya, cincinnya. Bahkan ada yang menyerahkan brusapir, ya, brusapir itu yang permata itu semuanya, jam tangan, semuanya, Masya Allah, luar biasa. Dan saya pernah juga 3 tahun yang lalu sempat ini benar-benar itu terngiang-ngiang terus bagi saya ketika saya sebelum berangkat ke Suriah. Ya Allah, terakhir saya di Masjid Al-Maksum, Jalan Selat Kalimata Saujada. Itu begitu saya selesai takbir akbar seperti ini, selesai, saya keluar dari masjid. Itu ada seorang pemuda, ya, keluarga muda. Dia bergetar sambil nangis menuju saya. Ustaz, sambil bergetar gitu. Ini harta saya yang paling akhir. Saya serahkan untuk saudara-saudara saya yang ada di Suriah. Saya terharu melihat itu. Saya terima. Masya Allah, saya bawa ke sana. Dan tahunya pulang dari Suriah, saya sudah dapat kabar pemuda ini meninggal. Allahu Akbar, ini kematian yang indah sekali. Jarang orang yang beramal soleh terus dipanggil sama Allah. Itu kan Rasulullah mengabarkan orang yang beramal soleh kemudian dipanggil sama Allah, itu nanti itu akan jariahnya akan terus mengalir walaupun dia sudah berada di alam barzakh. Masya Allah. Makanya Rasulullah katakan, ini dunia ini harta bukan, kata Rasulullah. Yang dimaksud harta yang hakiki milik kita itu bukan yang kita makan, bukan yang kita pakai, bukan yang ada di samping kita. Tapi harta yang hakiki yang sebenarnya milik kita adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah seperti ini. Itu yang akan membuat kita tersenyum pada saat kita menghadap Allah, menghadapi sakratul maut. Itu yang akan bisa membuat kita tersenyum pada saat kita berada di alam kubur. Bukan harta yang kita tumpuk-tumpuk. Itu yang bisa memuliakan kita nanti di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mengharapkan sekali pada semuanya. Dan insya Allah habis ini saya hari Jumat itu diminta untuk tabligh akbar di Masjid Al-Irsyad Surabaya untuk menggerakkan penggalangan dana Aleppo. Kemudian Sabtunya di Masjid Al-Falah Jalan Raya Darmo Surabaya, itu malam Ahad. Kemudian Ahadnya itu Ahad malamnya di Masjid Mujahidin Perak Barat. Kemudian insya Allah lanjut lagi ke Pamekasan Madura. Dan insya Allah tanggal 25 ini kita stop. Jadi penggalangan dana tanggal 25 Januari kita stop, karena insya Allah kita langsung akan serahkan berangkat ke sana. Saya kira itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk membela agamanya Allah ini, untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Aleppo, dan mudah-mudahan sampai akhir kehidupan kita, mudah-mudahan Allah memberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya
penyerahan untuk jamaah yang akan memberikan donasinya. Panitia ternyata sudah menyediakan kotak yang akan dijalankan. Kemudian selanjutnya penyerahan donasi dari yayasan kepada relawan Suriah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ustadz Andri Kurniawan dan akan diserahkan oleh ketua pembina yayasan yaitu Bapak Haji Esa Priyatman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Lembaga Pendidikan dan Dakwah Masjid Asy-Syifa sudah berunding dengan pengurus lembaga, ketuanya Pak Muson, dan anggota pembina yang lain itu adalah Pak Dikun dan beserta lain. Kami dalam beberapa hari ini sudah sepakat dari Lembaga Pendidikan Masjid Asy-Syifa akan menyerahkan dana sebesar 10 juta rupiah kepada Bapak Ustadz Andri Kurniawan. Jadi tolong sebagai bendahara uang ini bisa dicairkan dan diserahkan ke Bapak Ustadz Andri Kurniawan langsung. Ya. Ini saya secara simbolis menyerahkan, tapi ini tidak ada uangnya. Terima kasih. Ya. Itu informasi yang saya sampaikan kepada jamaah Masjid Asy-Syifa, dan uang yang diserahkan itu adalah uang bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah diinfakkan ke masjid. Dan informasinya uang masjid itu sekarang ada 117 juta. Jadi kita ambil 10 juta, mudah-mudahan Allah menggantinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa penutup yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Andri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita tundukkan hati dan jiwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Syakur ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nasta'in. Allahumma srif anna bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasawwur.
Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa daratis saqa wa su'il qada wa thamathatil a'da. Allahumma ansur al-mujahidin fi Suriah, Allahumma ansur al-mujahidin fi Palestin, Allahumma ansur al-mujahidin fi Afghanistan, Allahumma ansur al-mujahidin fi Iraq, Allahumma ansur ikhwanina fi rahimnya ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Andri Kurniawan beserta segenap jamaah ini, dan pembacaan tadi berakhir pula seluruh kegiatan kita pada hari ini. Mari kita duduk dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.